Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita memasuki dari tentang regresi ganda ya. Pada hari ini masih semangat? Kita absen dulu ya. Sebelumnya untuk regresi linear sederhana yang sebelumnya itu ya model regresi karena hanya memiliki satu variabel bebas. Jadi ada satu variabel x ya, variabel dan variabel determinan y ya. Untuk variabel regresi berganda ini ada terdapat dua variabel bebas yaitu di variabel determinan satu. Ya, minimal ada dua variabel bebas ya. Analisis regresi berganda adalah suatu alat ya, analisis peramalan hubungan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan induksi atau hubungan kausal antara dua atau lebih variabel bebas x dengan satu variabel terikat ini. Jadi tadi sudah saya sampaikan di awal ya, untuk variabelnya ya terdapat dua ya variabel bebas ya, dalam regresi linear berganda. Model jadi regresi linear ini regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda itu memiliki dua spesifikasi. Yang pertama ada spesifikasi model matematis ya. Dan ada spesifikasi model ekonometrika. Yang membedakan di sini adalah ya untuk spesifikasi model matematis ya. Kemudian ada spesifikasi model ekonometrika. Yang membedakan apa di sini adalah yang namanya error term, ya. Error term atau variabel pengganggu atau variabel disturbance ya, atau variabel yang ada di model. Jadi ada variabel error atau dalam error di sini ya, di dalam spesifikasi model ekonometrika. Nah, rumus untuk mencari koefisien konstanta ya. Jadi nanti di regresi sederhana lain ada sederhana. Ini nanti di dalam regresi berganda ini kita memakai metode eliminasi gitu ya. Jadi nanti ada caranya ya, membuat bagaimana menemukan untuk konstanta kemudian koefisien dalam regresi linear berganda. Oke, jadi ada persamaan satu, ada persamaan dua, persamaan tiga. Ya, ini ada persamaan tiga persamaan pertama. Kemudian ini akan penyelesaian yang persamaan ini ya regresi berganda yaitu eliminasi yaitu persamaan 1, 2, 3 ya. Jadi nanti dengan eliminasi ya atau yang kemarin di dalam regresi berganda, nah ini sifatnya berganda jadi ada lumayan banyak gitu ya. Rumus-rumus yang gitu. Ini adalah eliminasi antara persamaan 1, 2 dengan eliminasi nilai A didapat persamaan 4. Kemudian jika eliminasi antara persamaan 1, 3 dengan eliminasi nilai A didapatkan persamaan 5. Kemudian yang keempat eliminasi antara persamaan 4 dan 5 ya, kemudian eliminasi nilai B1 didapat nilai B2. Ini koefisien, jadi mencari koefisien X1 dan X2 ya, koefisien ini mencari koefisien X1 dan X2. Untuk yang pertama tadi ya, untuk yang ketiga yang karena dibedakan ini untuk konstanta mengeliminasi nilai A, kemudian ini mengeliminasi dari B1 dan B2. Kemudian persamaan 4 dan 5 ini mencari nilai B1. Ini untuk mencari nilai dari B1. Ini nanti mencari masing-masing koefisien ya. Kemudian yang terakhir ada persamaan 1 dan 3, ini mencari nilai dari A atau nilai konstantanya. Jadi A tadi konstanta, kemudian B1 adalah koefisien X1, kemudian B2 adalah
koefisien X2. Oke. Nilai konstanta itu nilai perubahan tetap ya, konstan. Kemudian kalau koefisien adalah nilai yang ada dalam variabel atau nilai pengalih variabel. Oke. Ya. Satu lagi ini tabel pembantunya ya, sebenarnya tabel pembantu tadi ya. Tabel pembantu untuk persamaan ini ya. Jadi mencari satu persatu untuk persamaan X1, untuk persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 ini ya. Ini ada sigma X ya, ini totalnya ya. Jadi kita pada dulu pembantunya X1, X2, Y ini ya. Y, kemudian X1, X2, X1Y, X2Y, X1 padat, X2 padat, dan Y. Nah, ini di sigma, ini sigmanya adalah jumlahnya ya, jumlah total dari masing-masing dari X1, X2, Y, dan seterusnya ini ya, sampai ada di Y kuadrat. Ini variabel pembantunya ya, untuk yang diletakkan nilai ini sama dengan A, B1, X1 plus B2, X2 plus. Misalkan ini X1 penduduk, kemudian B2 adalah X2 PN, dan X3 adalah PPFB, adalah dan dunia. Ini misalkan apa namanya, contoh perhitungan regresi ganda yang untuk mendapatkan nilai yang tadi ya. Ini harus ada apa namanya, tabel pembantunya. Ini tadi persamaan di awal tadi ya, di awal tadi. Ini persamaan 1, ada persamaan 2, persamaan 3 yang awal sampai demikian ya. Kemudian ini misalkan yang ini apa, N ini adalah jumlah ditanya observasinya ya, N observasi. Ini observasinya berapa di sini ya? Ini kita masukkan di sini. Ini kan totalnya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada observasinya ya. Sigma X ya. Kata sigma X 1, sigma X1 berapa? Adalah 30. Di sini sigmanya berapa? Totalnya ya tadi. Dikalikan sigma X1 adalah 31B ya. Ditambah B2 adalah 40 ya, 40 B juga ya, 40. Oke. Nah ini mengeliminasi ya, jadi B1 dan dapatkan nilai B2 ya. Oke. Persamaan yang kelima dan keempat ya. Ini untuk mendapatkan B2. Tempat B1 ditambah dari B2 atau B4. Jadi B1. Kemudian yang persamaan 4 ya. 1 plus 194 juga sama dengan 194 kali 1. Kemudian ini dikurangkan ya. Jadi karena ada 4 kemudian dikurangkan jadi dari 1. Dan nah, selanjutnya untuk mencari B1, dan nilai A dengan melakukan substitusi itu 194 B1 ini ya, 5 ditambah 236 B2 sama dengan 270. Perhatikan ya, B2 sama dengan 0,75 ya, 0,75 di sini. Kemudian disubstitusikan ke sini ya, disubstitusikan ke 194 B1 plus 236 kali 0,74 sama dengan 0,74. Ya, 194 B1 ditambah 177 sama dengan 174 dengan 24 B1 sama dengan 97 dan B1 sama dengan 0,. Jadi mencari B2 ya, kemudian mencari B1 ya. Setelah mendapatkan B2 dan B1, kemudian B1 dan B2 sudah didapatkan 0,5 dan 0,75. Jadi kita substitusikan ke sini ya. Apa namanya,
6A plus 31 kali B1 0,50 ditambah 40 B2 yaitu 0,75 sama dengan hingga 6A plus 16,5 ditambah 30 sama dengan 50 dan 6A sama dengan 45 dan A sama dengan 0,70. Ya, jadi ini untuk mendapatkan nilai A B1 B2 ya. Yang konstanta koefisien B1 dan B2 mendapatkan konstanta ya. Nah, kemudian untuk modelnya kita tuliskan seperti ini. Kita tuliskan seperti ini. Kembali ke 5 X1 ditambah 0,75 X2 plus. Inilah perhitungan secara apa ya? Namanya ya secara formal. Namanya regresi berganda ini memang perhitungannya banyak ya dibandingkan dengan jadi regresi sederhana. Ada regresi sederhana kan hanya satu variabel. Ini ya dapatkan dari ya 21 ya. Satunya berapa? Ya dicari dulu dari 1 kemudian ini 40 B2 jadi dimasukkan ke dalam rumus persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan kedua. Ya. Selanjutnya setelah dapat ini ya nilai ini ya, ini kan sudah dapat ya 6, 1, 2, 3 ya ini kita memakai metode eliminasi dan ya. Persamaan kita eliminasi A persamaan 2 dan persamaan 1 6 dari 1 ya. Kemudian dikurangkan menjadi 161 B1 plus 194 kemudian di persamaan ya 3 dan 1 ya dan mengeliminasi persamaan 3 dan 1 ini dalam masukan tadi ya persamaan yang didapat dari hasil tabel pembantu yang tadi ya persamaan dari ini yang satu ini. Oke. Selanjutnya ini kita terangkan ya sama seperti yang kita bahas ya. Disamakan JKP 6 dari 40 kemudian berapa namanya dikurangan yang batas square efisien determinasi R G R square R ini korelasi atau hubungan ya. Kemudian kalau akar dari R square atau R kuadrat ini adalah R ya atau korelasi nilai korelasinya. R kuadrat sama dengan 1 min JKB dibagi N min 1 S kuadrat jumlah kuadrat dalam atau errornya ya jumlah kuadrat dan jumlah kuadrat Y kemudian S kuadrat sama dengan N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat dibagi dengan N dikali N min 1 di JKB nya adalah sigma Y kuadrat min A sigma Y min B1 dikali dengan sigma B1 Y min B2 kali ini penting ya dalam model regresi berganda ya regresi berganda itu penting karena nanti ada yang namanya R square atau Rotoscoping itu yang menggambarkan bahwa seberapa besar kontribusi dari Y1 dan Y2 yang mempengaruhi Y. Oke, dalam regresi berganda ada dua uji, mana ada adalah uji namanya uji parsial atau uji T, ya. Kemudian ada uji F.
Kalau uji D, uji parsial itu berpengaruh satu per satu. Nah, satu per satu. X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, kalau X ada X3 terhadap Y, ada X-nya dulu. Pengaruh satu per satu. Untuk uji F itu adalah uji secara uji secara bersama-sama antara X1 dan X2 itu gimana pengaruhnya terhadap. Jadi ada uji B, ada uji B. Uji B itu pengaruhnya secara satu per satu. Ya, salah satu dan kemudian apa namanya simultan itu adalah uji secara bersama-sama. Untuk uji T ya, hipotesis itu adalah dugaan sementara. Jadi dugaan sementara jadi penelitian. Ini ada dugaan terhadap X1 dan X2 karena ini ada dua variabel X1 dan X2. Ini kalau uji T, itu juga X1, X2 tidak berpengaruh secara parsial terhadap Y. Kemudian yang alternatif, jadi ada H0 atau hipotesis 0 dan ada hipotesis alternatif. Ini untuk hipotesis alternatif biasanya gambarnya positif. Ya. Positif itu juga X1 dan X2 berpengaruh secara parsial terhadap Y. Kemudian dia akan menolak H0 dan menerima H1 ya, sehingga itu bisa dari etap. Jadi menolak H0, berarti menerima H1. Misalkan dia menolak H0 berarti menerima H1. Ini jika apa? Jika T itu lebih besar dari etap. Itu cara ini dia bisa dihitung secara manfaat. Kalau misalkan nanti ada pengolahan SPSS atau Evius misalnya, Evius itu itu sudah ada di output di hasil. Untuk menerima H0 dan menolak alternatif, berarti jika hitung ini lebih kecil dari TKP. Jadi jika ada ditolak, berarti H1 diterima. Menolak diterima, berarti satu. Jika menerima alternatif, berarti dia ada pengaruh. Kalau menerima alternatif, berarti satu dan X2 itu berpengaruh terhadap itu dan PR terhadap melakukan sama ya, konsepnya uji F itu sama, F hitung dan F tabel itu harus dibandingkan ya antara hitung dengan F tabel ya. Jadi F hitungnya berapa dibandingkan dengan F tabelnya berapa. Konsepnya kalau F hitung lebih besar dari F tabel, maka secara bersama-sama atau secara simultan X1 dan X2 itu berpengaruh terhadap Y. Kalau F hitung kurang dari F tabel, maka H0 ya, berarti H0-nya adalah diterima. H0-nya diterima, berarti tidak ada pengaruh. Kalau F itu lebih besar dari F tabel, berarti H0 ditolak, H diterima. Berarti X1 dan X2 itu berpengaruh terhadap Y. Kalau F itu kurang dari F tabel, maka dia tidak berpengaruh. X1, X2-nya itu tidak berpengaruh terhadap Y. X1 dan X2 tidak berpengaruh. Jadi kesimpulannya ini, apakah kesimpulannya berpengaruh ataukah tidak berpengaruh? X1 X2 berpengaruh terhadap Y ataukah X1 itu tidak berpengaruh terhadap Y. Jadi dibandingkan antara hitung dengan tabelnya GF dengan GF ini ya. Ini tentunya untuk variabel bebas X1 dan X2 sehingga bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y. Kalau variabel untuk uji F ini ya, X1 dan X2 ini secara simultan ya, jadi secara serentak untuk berpengaruh terhadap
apa namanya terhadap di uji R ini adalah uji secara simultan atau bisa. Ini rumusnya adalah resiko adalah K ya bagi dengan 1 min kuadrat N min K min N ini adalah jumlah observasi, K adalah jumlah variabel. Jumlah variabelnya ada berapa? Dan tidak ada yang ditanyakan? Izin Pak, tadi kan dijelaskan bahwasanya R² itu digunakan untuk mengetahui seberapa jauh hubungan antara variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap Q. Apakah dalam suatu kondisi R² ini akan bernilai negatif ataupun positif? Sedangkan ketika kita melakukan olah data, R² itu cenderung bernilai positif. Nah itu sah-sah saja, tapi bagaimana pada akhirnya kalau misalnya R² ini bernilai negatif? Apakah kita harus mengganti model yang kita buat atau seperti apa? Untuk R² itu untuk melihat baik tingkatnya seperti ini. Kemudian dalam R² itu nilainya itu pasti positif. Karena nilai R² itu seperti ini ya. Kuadrat itu ya, kuadrat itu nilainya ya. Nilainya itu adalah antara 0 ya sampai dengan ya kuadrat adalah 1. Jadi nilainya itu ya kalau dilihat seperti ini berarti nilai rentangnya itu antara 0 sampai 2. Dan nilainya adalah positif. Jadi nilainya positif. Jadi nilai R² itu pasti positif. Sesi selanjutnya adalah pengolahan data. Jadi kita belajar pengolahan data Abuse ya. Persiapkan dulu ya. Sebelum masuk di Abuse itu Anda siapkan dulu ya Excel itu datanya itu disiapkan gitu ya. Seperti ini, misalkan ini data tahunan ya. Mulai tahun 1990 sampai dengan 2024. Ini ada data inflasi, kemudian jumlah industri dan PDB. Oke, kita masuk di Abuse. Oke, kita close ya. Di sini kita close. Kemudian kita file ya. Load file. Kemudian di sini ada annual ya. Annual, kemudian ini kita pilih apakah dia datanya bulanan atau mingguan gitu ya. Kalau mingguan pilih, kalau tahunan kita pakai annual. Kita ketik mulai tahun berapa di sini. 90 sampai 2024. 2025. Ya, oke 2024. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke objek. Objek di sini ada new objek. Ya, kita pilih series. Kita karena ada dua variabel bebas, berarti X1 ya. Kemudian X2, kemudian X3, kemudian Y ya. Ini kita buat dulu di objek tadi ya, objek di objek variabel-variabelnya nanti kita isi. Jadi kita isi satu persatu dengan X1-nya. X1 kita isi dengan inflasi ya. Dan kita copy paste di sini. Oke. Kita close ya. Kita ke X2 adalah jumlah industri. Jumlah industri. Jumlah industri. Oke, ya. Selanjutnya kita belum ya X1, X2 dan Y.
kita perlu dan kemudian klik kanan nomor cash equation. Kita ganti di sini ya, Y spasi C spasi X1 spasi X2, kita klik OK, kita klik di sini OK. Ini hasil output ya, yang untuk output abuse ya. Oke, kita besarkan di sini ya, kita besarkan ya, di sini ya, kita lihat ini koefisiennya, ini koefisien, kita tulis Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus error. Beta 0 berapa di sini? Y sama dengan 349 sini ya, 349,056. Kemudian ini minus, berarti plus minus berarti minus ya, 5,845,339 ya, X1 tambah beta 2 nya adalah 3,37 ya, 3,37 35,34 X2 plus error. Jadi kesimpulannya bagaimana? Jadi yang berpengaruh signifikan ya, itu adalah jumlah industri. Dan jumlah industri berpengaruh signifikan terhadap DDRD ya, ini. Kemudian yang simultan ya, untuk uji yang simultan kesimpulannya bahwa secara bersama-sama variabel X1 dan variabel X2, yaitu variabel inflasi dan variabel jumlah industri, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap DDRD. Nanti setelah ini kita coba ya untuk latihan untuk apa namanya, olah data ya. Sebenarnya kita bagi menjadi 3 kelompok dalam kelompok kita latihan untuk silakan dibentuk kelompok pelingkar ya. Gimana bisa? Baik, saya kira cukup ya, semuanya bisa dimengerti ya bagaimana caranya untuk mengolah data dan kemudian bagaimana mengintegrasikan regresi linear berganda yang mulai dari penyusunan model ya, penyusunan model, kemudian ada uji parsial dan uji simultan dalam model regresi linear berganda, kemudian uji R-square ya, dan R-square evaluatif stabil. Gimana tadi interpretasinya, mungkin semuanya tadi di masing-masing kelompok ya, luar biasa. Saya kira semuanya bisa memahami dan mengerti ya, terkait dengan bagaimana mengoperasikan olahan data dengan menggunakan Regius ya. Dari saya cukupkan ya untuk materi pada hari ini. Nanti kita lanjutkan untuk minggu depan ya. Nanti mungkin ada apa namanya, saya mungkin nanti untuk agar bisa lebih memahami ya, agar memahami masing-masing bisa untuk olah data untuk Regius terkait dengan regresi linear berganda. Untuk pemahamannya lebih dalam, memang perlu individu, ya, masing-masing individu untuk bisa yang mengoperasikan dan ini harus use ya dalam olahan data statistik khususnya di ekonomi kembali. Mungkin itu dulu dari saya yang saya cukupkan untuk materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.